semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan merasa ketika dia beramal merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi butuh perhatian dari makhluk, tidak ada lagi butuh ingin didengarkan oleh makhluk. Kalau yang sesuatu yang ingin dilihat oleh makhluk, riya namanya. Kalau sesuatu yang ingin didengar oleh makhluk, sum'ah namanya. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Tanda-tanda iman itu adalah ikhlas, wa huwa niat. Ikhlas itu niat dalam hati. Ikhlas itu tidak bisa kita nilai dari amal, tidak bisa kita nilai dari perbuatan. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Yang bisa melihat hati, mengetahui hati seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka di dalam pelajaran fikih agama itu kan terbagi tiga. Sebagian adalah ucapan, sebagian perbuatan, sebagian adalah hati. Sepertiga perbuatan ucapan, sepertiga perbuatan anggota badan, sepertiga lagi perbuatan hati. Jadi niat itu sepertiga agama. Tuh. Niat itu sepertiga agama. Dan niat ini merupakan sesuatu yang diulang-ulang dalam peribadatan. Dari mulai kita mengambil air wudhu, di situ ada niat. Kemudian sholat ada niat. Membaca Al-Quran ada niat. Ibadah haji, umroh, puasa semuanya ada niat. Baik ibadah mahdoh, apalagi ibadah bermahdoh. Di situ ada niat, diulang-ulang. Maka disitulah letaknya ikhlas. An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati, di situ letaknya ikhlas. Ketika kita mengucapkan lillahi ta'ala, Allahu akbar, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana selalu kita perbaiki niat agar niat kita itu bersih, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu apa pengertian niat ikhlas semata-mata karena Allah? Tajridul qalbi anafi dunya min amalil akhirah, mengosongkan hati, meniadakan di dalam hati keinginan-keinginan dunia dari amalan akhirat. Kita sholat, amalan akhirat, tiadakan keinginan dunia, keinginan mendapatkan harta, keinginan mendapatkan pujian, keinginan mendapatkan sanjungan. Kemudian semata-mata seseorang beramal itu ya Allah, maaf, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan merasa ketika dia beramal merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi butuh perhatian dari makhluk, tidak ada lagi butuh ingin didengarkan oleh makhluk. Kalau yang sesuatu yang ingin dilihat oleh makhluk, riya namanya. Kalau sesuatu yang ingin didengar oleh makhluk, sum'ah namanya. Jadi sum'ah dan riya ini adik kakak. Entah yang mana adiknya, entah yang mana kakaknya. Nah, sum'ah ingin didengar oleh orang, riya ingin dilihat oleh orang.
Kalau seseorang ibadahnya karena ingin dilihat, maka dia akan nampakkan sholatnya, akan nampakkan perbuatan amaliyahnya, semata-mata supaya orang memujinya. Tapi kalau orang sum'ah, dia melakukan amal itu semata-mata ingin didengar oleh orang. Dia membaca Al-Quran dengan lantang, bahkan disuarakan dengan gaya yang merdu, misalkan merdu tak merdu terlepas itu. Yang penting seseorang mengucapkan sesuatu karena ingin didengar orang, ujung-ujungnya ingin mendapatkan pujian, itu sum'ah. Hasilnya syirik kecil hasilnya. Akhwafu ma'akhafu alaikum, kata Nabi, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kemudian kata Nabi SAW, wa ar-riya, syirik kecil itu riya, beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengar orang, itu riya. Maka wal amalu li ajlin nas wa syirkun, beramal karena ingin dipandang oleh manusia, itu syirik. Kemudian meninggalkan amal karena manusia, itulah riya. Jadi dibalik-balik hasilnya sama. Meninggalkan amalan karena seseorang itu riya, beramal karena seseorang juga riya, dan riya itu nama lainnya syirik kecil, gitu kan. Seperti ini penjelasannya. Kalau seandainya kita biasa membaca Al-Quran, ya misalkan biasa jam 10, tapi pada saat jam 10 itu kemudian banyak orang entah di masjid, entah di rumah, gitu kan, sehingga kita khawatir kalau saya membaca Al-Quran ini jangan-jangan terdengar sama orang, nanti riya lagi saya. Maka orang tersebut karena sudah istiqomah terbiasa membaca Al-Quran jam sekian, lalu dia berpikir, tak perlu baca Quran, nanti saya jadi riya lagi, biar ore aja dulu. Karena banyak orang meninggalkan membaca Al-Quran karena seseorang, itulah riya. Tetapi ketika setan masuk, baca Al-Quran, mumpung banyak orang, kesempatan ini digoda oleh setan, dibisiki oleh setan, dan terpedaya. Jadi semangat dia untuk membaca Al-Quran pada saat itu, karena banyak orang, kesempatan nih untuk menampilkan suara saya yang asalnya biasa saja membaca Al-Quran, ini pakai gaya, pakai lagu, wa asyirku, itu syirik. Jadi meninggalkan Al-Quran karena orang adalah dia, membaca Al-Quran karena seseorang itu syirik kecil, riya juga gitu. Jadi meninggalkan dan mengamalkan karena apapun selain Allah, itulah riya. Maka oleh karena itu jampenya, caranya, solusinya, ada orang tidak ada orang, kalau kita sudah istiqomah baca saja. Ada orang tidak ada orang, kalau kita biasa sholat duha saja. Bagaimana kalau cukup menghargai pas datang pada saat sholat, pada saat kita mau sholat, ya tentu saja tamu harus kita hargai, harus kita sambut. Tapi kita pun punya ukuran, sampai menjelang zuhur ini nampaknya tamu tak bakal pulang, ini nampaknya, dan kita sudah biasa sholat duha. Maka ada dua solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, kita jujur, Pak, maaf, saya biasa sholat duha, ini jam segini nih, nampaknya ini sudah mau zuhur ini. Maaf dulu, saya kalau Bapak tidak keberatan, saya sholat
dua dulu sebentar aja, 2 rakaat aja. Tunggu aja di sini, tunggu. Nanti sementara istri saya buatkan kopi. Gitu aja. Jujur saja, sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak istighfar, kemudian niatkan di dalam hati bahwa kalau saya menyampaikan perkara seperti yang tadi, saya belum ada kesanggupan. Tapi saya ajak niat bahwa akan saya qodho ini sholat duha setelah zuhur nanti. Itu makanya perlu kita ilmu. Akan saya qodho ini sholat duha setelah zuhur. Apa duha bisa diqodho? Tentu saja. Nah, sesuatu yang istiqomah, Pak. Jangankan yang wajib, yang sunat perlu diqodho. Sholat zuhur itu, Pak, qobliyahnya 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat, zuhur ba'diyahnya 2 rakaat ditambah yang bermakan 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Maka kalau kita datang ke masjid karena terpaksa, bukan karena disengaja, datang terlambat masuk masjid langsung qomat, kan tak mungkin kita sholat qobliyah, padahal kita sudah biasa qobliyah 4 rakaat. Maka nanti setelah kita melaksanakan sholat fardu zuhur, sudah zikir, maka kita bisa mengqodho qobliyah Jumat atau qobliyah zuhur tadi. 4 rakaat laksanakan, ba'diyahnya boleh sekaligus, satu salam saja. 4 rakaat naik, 2 rakaat naik, 3 rakaat naik, 4 rakaat, baru tahiyat, assalamualaikum, naik lagi. Melaksanakan 4 rakaat qodho qobliyah. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sholli sunatan zuhri arba'a rakaatin qodho'an qobliyatan lillahi ta'ala. Tuh, mengqodho qobliyah karena Allah Ta'ala. Jadi tanda-tanda keimanan itu yang ke-11 adalah ikhlas. Tarku riya wan nifaq, selanjutnya meninggalkan riya. Ini secara khusus. Kalau tadi berarti dalam segala hal tanda-tanda keimanan itu niat semata-mata karena Allah. Kemudian penjelasan yang lain bahwa tarku riya, berusaha kita untuk meninggalkan riya. Berusaha untuk meninggalkan riya. Jadi jangan kecil hati, jangan pesimis ketika kita berniat. Dalam hati itu ada saja perasaan-perasaan hati kecil, memang tak bisa dibohongi, begitu Pak. Sifat manusia kadang ada ingin dilihat, kadang merasa senang kalau ada orang, kadang merasa senang, merasa bahagia kalau orang tahu kita sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Itu manusiawi. Maka jangan dihentikan amalan itu, terus saja lakukan. Niat perbaiki lagi, dan kemudian istiqomah. Karena hanya dengan istiqomahlah ikhlas itu akan datang. Hanya dengan istiqomahlah ikhlas itu akan datang. Oleh karena itu penjelasan selanjutnya tarku riya, berusaha untuk meninggalkan riya. Berarti para ulama paham nih bahwa riya itu tidak ujug-ujug ada dalam hati kita. Niat ikhlas itu tidak langsung ada dalam hati kita, tapi diusahakan, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya ikhlas itu datang, muncul dalam hati pada saat kita berniat ataupun pada saat kita beramal. Dan juga meninggalkan nifaq. Apa itu riya? Riya talabut tana'il halqi. Riya itu, penjelasan lain para ulama bahwa yang dimaksud dengan riya adalah talabut tana'il halqi, mengharap pujian makhluk. Mengharap pujian makhluk itu riya. Lalu apa yang dimaksud dengan nifaq? Wa nifaq ihfa'ul kufri wa idharul islam. Fa idza atna 'alaika syakhsun fi wajhika qul Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun.
Yang dimaksud dengan riya adalah mengharap pujian dari makhluk. Sedangkan yang dimaksud dengan nifaq yaitu menyembunyikan kekufuran. Nifaq atau munafik itu artinya menyembunyikan kekufuran dan melahirkan, menunjukkan keislaman. Kalau secara zahir Islam, tapi secara sembunyi-sembunyi dia bagaikan duri dalam daging, menghancurkan Islam, menggerogoti Islam. KTP-nya Islam, tapi perbuatan-perbuatannya justru merusak nama baik Islam. Itu munafik. Hati-hati. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau seandainya fa'idatna 'alaika syasun fi wajhik? Bagaimana kalau seandainya ada orang ini tip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi bagaimana kalau seandainya ada orang yang memuji kita di hadapan kita. Ada orang yang memuji kita di hadapan kita. Sebagai manusia itu akan menyenangkan kita sebagai manusia. Tetapi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita luput dan mengingat Allah bahwa orang yang memuji kita juga karena Allah yang menggerakkan orang untuk memuji kita, maka kita harus kembalikan kepada Allah. Jangan justru lalai merasa bahwa itu milik kita, tapi milik Allah apa yang dipuji oleh seseorang itu. Maka baca, ini bacaannya. Ketika orang memuji kita, maka jangan lupa kita baca Allahumma jalni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikan kebaikan atas apa yang mereka katakan. Apapun yang mereka katakan, jadikan sebagai kebaikan buat saya. Tuh. Waghfir lima la ya'lamun, dan ampuni saya ya Allah apa yang tidak mereka ketahui. Singkatnya begini, kalau mereka tahu apa yang sebenarnya kita lakukan hari-hari, mungkin bukan pujian yang keluar dari lisan mereka, tapi cacian, tapi makian. Tapi karena Allah menyembunyikan aib kita, Allah yang menyembunyikan kekurangan dan kesalahan kita, maka akhirnya yang nampak pada mata saudara kita itu kebaikan pada diri kita. Maka yang harus kita puji itu Allah. Ketika orang memuji kita, balas pujian itu kepada Allah. Tuh, balas pujian itu kepada Allah, bahwa sesungguhnya waghfir lima la ya'lamun, kalau seandainya salah mereka dari pujian-pujian yang mereka tujukan kepada saya, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya atas apa yang tidak mereka ketahui. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau menghukumku atas apa yang mereka katakan. Terus begitu. Memang ini perlu dihafal nih, perlu hafal semua doa ini, karena kita ini adalah orang-orang yang memang punya peluang memuji orang, punya peluang memuji orang. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati dari kata-kata orang lain, maka jangan lupa kita ucapkan Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.